Setelah beberapa upaya yang gagal, Gavrilo Princip, seorang pemuda berusia 19 tahun, berhasil mendekati mobil Franz Ferdinand dan melepaskan 2 tembakan yang mematikan. Di awal abad ke-20, Eropa tengah berada dalam masa penuh ketegangan. Kekaisaran Austria-Hungaria, yang terdiri dari banyak etnis dan budaya, sedang berada di ambang kehancuran. Di tengah kekaisaran ini, ada seorang pria bernama Franz Ferdinand, seorang archduke dan pewaris tahta Austria-Hungaria. Franz Ferdinand bukanlah orang biasa. Ia dilahirkan pada tahun 1863 di Graz, Austria. Sejak muda, Franz sudah terbiasa hidup dalam kemewahan, tapi di balik penampilan luar yang keras, ia menyimpan banyak perasaan dan keinginan yang sangat manusiawi. Sebagai pewaris tahta, Franz Ferdinand punya pandangan berbeda dengan banyak bangsawan pada zamannya. Ia punya visi untuk mengubah kekaisaran Austria-Hungaria menjadi lebih inklusif, memberi lebih banyak hak kepada etnis-etnis minoritas. Tapi, seperti banyak tokoh besar dalam sejarah, gagasan-gagasannya seringkali ditentang oleh mereka yang berkuasa dan takut akan perubahan. Franz Ferdinand juga terkenal dengan kisah cintanya yang kontroversial. Ia menikahi Sophie Chotek, seorang wanita dari kalangan bangsawan rendah, yang dianggap tidak pantas untuk seorang calon raja. Pernikahan ini menimbulkan skandal besar di istana, namun Franz Ferdinand tetap teguh pada pilihannya, menunjukkan sisi romantis dan keras kepala dari dirinya. Tapi, kisah ini berubah menjadi tragis pada tanggal 28 Juni 1914. Di tengah kunjungannya ke Sarajevo, ibu kota Bosnia yang saat itu menjadi bagian dari Austria-Hungaria, Franz Ferdinand dan Sophie diserang oleh seorang nasionalis Serbia bernama Gavrilo Princip. Tembakan yang dilepaskan Princip menewaskan Franz Ferdinand dan Sophie seketika. Peristiwa ini dikenal sebagai Insiden Sarajevo dan menjadi pemicu langsung terjadinya Perang Dunia Pertama. Kematian Franz Ferdinand membuka pintu bagi konflik besar yang melibatkan banyak negara dan menelan jutaan nyawa. Tapi, meski hidupnya berakhir tragis, warisan Franz Ferdinand tetap hidup. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah seringkali ditentukan oleh keputusan dan tindakan dari individu-individu, dan bagaimana satu peristiwa bisa mengubah nasib dunia selamanya. Franz Ferdinand mungkin seorang bangsawan, tetapi dia jauh dari tipikal pangeran yang lahir dengan sendok perak di mulutnya dan tidak pernah merasakan beban tanggung jawab. Ia lahir di era ketika Kekaisaran Austria-Hungaria, salah satu kerajaan terbesar di Eropa, menghadapi masalah yang mendalam. Kekaisaran ini, yang dipimpin oleh Kaisar Franz Joseph I, pamannya, adalah entitas yang rapuh, penuh dengan ketegangan antara berbagai kelompok etnis yang menginginkan otonomi lebih besar atau bahkan kemerdekaan. Franz Ferdinand melihat semua ini dengan mata yang kritis. Dia tahu bahwa jika Austria-Hungaria ingin bertahan, perubahan harus dilakukan. Dia menyadari bahwa kekuatan militer dan politik saja tidak akan cukup untuk mempertahankan kekaisaran yang begitu beragam. Maka, ia mengusulkan reformasi, yang ia sebut sebagai trialis, yaitu pembentukan 3 kerajaan dalam satu kekaisaran, Austria, Hungaria, dan sebuah entitas Slavia yang akan meliputi sebagian besar wilayah Balkan. Namun, gagasan ini tidak disambut baik oleh banyak orang, terutama kaum nasionalis Hungaria yang khawatir akan kehilangan kekuasaan mereka. Franz Ferdinand juga menjadi target kebencian para nasionalis Slavia yang justru menginginkan kemerdekaan total, bukan sekadar otonomi. Hari itu, 28 Juni 1914, adalah hari yang akan mengubah segalanya.
Franz Ferdinand dan Sophie berada di Sarajevo dalam rangka kunjungan resmi. Mereka berkendara dengan mobil terbuka, sebuah pemandangan yang seharusnya menjadi simbol persatuan dan kekuatan, namun malah menjadi akhir dari segalanya. Di jalanan Sarajevo, kelompok nasionalis Serbia yang tergabung dalam kelompok rahasia Black Hand telah merencanakan pembunuhan ini dengan matang. Setelah beberapa upaya yang gagal, Gavrilo Princip, seorang pemuda berusia 19 tahun, berhasil mendekati mobil Franz Ferdinand dan melepaskan 2 tembakan yang mematikan. Satu peluru mengenai Sophie, yang lain mengenai Franz Ferdinand. Saat darah mengalir dari tubuh Franz Ferdinand, ia masih sempat memikirkan istrinya. Kata-kata terakhirnya kepada Sophie, yang sekarat di pangkuannya, adalah, "Sophie, jangan mati. Hidup demi anak-anak kita." Namun, beberapa saat kemudian, Franz Ferdinand sendiri tewas. Berita kematian mereka menyebar seperti api, membakar seluruh Eropa dengan api kebencian, dendam, dan ambisi. Dalam waktu beberapa minggu, negara-negara besar Eropa mulai saling mengumumkan perang. Aliansi dan perjanjian rahasia menarik hampir seluruh benua ke dalam perang yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah kematiannya, Franz Ferdinand dikenang bukan hanya sebagai pewaris yang terbunuh, tetapi sebagai sosok yang, meskipun tidak sempurna, memiliki visi tentang masa depan yang berbeda untuk kekaisarannya. Mungkin jika ia masih hidup, Perang Dunia Pertama bisa dihindari, atau setidaknya ditunda. Mungkin Kekaisaran Austria-Hungaria bisa bertahan lebih lama, dengan reformasi yang dipimpin oleh Franz Ferdinand. Tapi sejarah tidak mengenal kata "mungkin". Perang Dunia Pertama menghancurkan Austria-Hungaria, memecah belah kekaisaran menjadi beberapa negara kecil, dan mengakhiri era kekaisaran besar di Eropa. Dunia setelah perang itu tidak lagi mengenal Franz Ferdinand sebagai tokoh besar dalam kekuasaan, tetapi sebagai simbol dari apa yang hilang, sebuah dunia lama yang runtuh, digantikan oleh masa depan yang penuh ketidakpastian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.